terkait tentang hadis barang siapa yang haji lalu kemudian ziarah kuburanku setelah aku meninggal dunia, maka seakan-akan dia telah berziarah kepada aku. Dalam itu hadis itu nasnya hadis hajjah. Jadi berkaitan tentang haji. Pertanyaan beliau, kalau seandainya tidak haji, hanya sekedar umroh lalu kemudian ziarah, apakah juga termasuk dia berziarah kepada aku? Apa? Ya, seakan-akan dia ziarah di saat aku masih hidup. Ada hadis yang dikutip di dalam kitab-kitab ulama. Man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang ziarah orang alim, koyok ziarah aku. Berarti ini lebih memperluas rahmatnya Rasulullah untuk kita. Walaupun itu hadis sesuai dengan maknanya, haji kemudian ziarah. Ini ada orang nggak haji, juga nggak umrah, wonten tiyang alim di ziarah, maka seakan-akan dia sudah berziarah kepada aku. Dari mana ada sisi penyerupaan? Jawabannya karena di dalam orang alim memiliki ilmu yang menjadi warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara satu contoh. Kemudian jawabannya apakah kalau dengan ini hadis sudah bisa kita ketahui, berarti apalagi haji, apalagi umrah. Lalu kalau kita mau membuka pintu ziarah, ya, itu melalui kecintaan kita, kerinduan kita, dengan kita melampiaskan untuk nombor sholawat. Ini pintu yang terbesar. Banyak orang-orang soleh yang diziarahi Rasulullah melalui nombor mimpi. Nombor mimpi. Bahkan kalau orang sudah berada pada makom-makom tertentu, itu setiap saat bisa bermuajah dengan Rasulullah. Kalau sudah sampai pada makomnya, karena alam arwah itu alam yang tidak terbatas dengan taklif. Artinya taklif itu kalau orang masih hidup, dia masih punya keterbatasan, gak oleh ini, gak oleh ini, gak oleh ini, karena masih di dunia. Tapi kalau sudah di alam barzakh, dikasih alam mutlak, bebas mau kemana saja bisa, itu alam roh. Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'rajkan dengan malaikat Jibril, diajak ke kuburannya Nabi Musa. Kata Rasulullah, aku melihat Musa sedang sholat. Ini dawuh Kanjeng Nabi, aku melihat Nabi Musa sedang. Jikalau kalian hai umatku bersama aku saat itu, tak tunjukkan beliau sholat di alam barzakh. Jikalau Nabi Musa saja, sesuai dengan kedudukannya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, usul itu ada sisi keutamaan tersendiri, itu di bawah derajatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa sholat, bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau sudah memasuki pintu pertanyaan seperti ziarah, seperti apa, maka banyak sekali alternatif yang diaturkan oleh syariat Islam untuk menggugat selera kita. Jangan kecil hati,
Jangan sempit hati bahwa Rasulullah dimanapun berada, kalau kita ada hubungan khusus, pasti Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita bisa mimpi ketemu dengan beliau. Dan kalau sudah mimpi ketemu dengan beliau, sebelum wafat pasti harus melihat secara kenyataan wajah dan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala